karena kan kalau misalnya bahasa Inggris bisa karena terbiasa kan praktek terus biar ada nanti temennya lawan bicaranya itu kan nanti biar dia bisa lancar bahasa Inggrisnya kayak gitu. Balik lagi sih Kak, karena tadi aku awalnya bisa bantu teman aku untuk dia bisa dapatkan pekerjaan impiannya gitu ya. Nah dari situ aku mikir kayaknya aku butuh lahan yang lebih luas lagi deh untuk bisa bantu orang lebih banyak lagi. Itu ya. Pasti selalu ada harga yang harus kita bayar kayak gitu. Sih, entah itu waktu, uang, tenaga apapun kayak gitu. Makanya kenapa aku terus bertahan yang kemarin itu karena aku mikir kayaknya akan ada sesuatu yang besar deh di depan sana gitu. Sampai aku segini capeknya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang BK Bicara Kebaikan bersama saya Valdo, dan di sebelah saya sudah ada seorang konten kreator yang ngebahas tentang karir di TikTok untuk Gen Z. Ada Wuria Ningrum. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke. Thank you so much loh udah ngundang ke sini ya. Iya, ini cukup jauh ya ngundang dari Tangerang loh ke sini, Masya Allah. Menyempatkan waktu jauh-jauh ke Caringin buat ngobrol bareng sama kita. Wuria ini seorang konten kreator yang berfokus di sosial medianya itu tentang karir, ngebahas soal karir. Pertanyaannya, kenapa memulai menjadi konten kreator dan kenapa perspektif karir yang diambil? Oke, pertanyaannya udah mulai ini ya, deep banget ya. Sebetulnya emang panjang sih Kak ceritanya kayak gitu. Ceritanya emang sebetulnya kan kalau dari aku sendiri memang awalnya tuh aku bukan punya basic yang karir ya Kak ya, atau sebagai HR ataupun yang lain sebagainya. Tapi kenapa aku memilih untuk karir gitu ya, itu karena bermula aku dulu ikut organisasi, salah satu organisasi di IPB di kampus aku dulu, namanya BMKM. Kayak gitu. Di situ aku jadi salah satu menteri gitu ya. Itu di bidang PSDM, karir dan kewirausahaan. Kayak gitu Kak. Jadinya aku ketika aku diminta untuk jadi menteri itu, kalau misalnya mindset aku sendiri sih pastinya aku harus ngerti yang namanya karir sama kewirausahaan dong tentunya pasti. Gitu. Nah dari situ kalau misalnya untuk kewirausahaan mungkin aku udah punya basic skill sebetulnya. Kayak dulu sebelumnya juga aku pernah buka online shop dan yang lain sebagainya. Itu aku sebenarnya udah ngejalanin juga ketika aku SMP, SMA itu aku udah ngejalanin. Keren, wanita karir sejak dini. Jadi sebetulnya itu udah ada basic. Tapi yang jadi pertanyaan adalah aku dari mana aku bisa dapat skills di bidang karirnya tersebut kayak gitu. Karena kan sebetulnya feeling aku ya atau pemikiran aku sih ketika kita jadi menteri karir dan kewirausahaan artinya aku harus ngerti gitu ya apa yang dimaksud dengan karir dan kewirausahaan gitu. Artinya aku harus berkarir juga. Dari situ makanya aku sambil jadi menteri sambil ikut organisasi gitu ya. Aku mulai cari-cari magang gitu. Aku mulai cari magang, aku mulai belajar nih ke teman-teman aku yang memang basicnya HR. Gimana cara buat CV yang bagus, gimana caranya kita kepanggil sama perusahaan besar, gimana caranya kita interview gitu ya sampai kita lolos ke perusahaan. Itu aku belajar banget pas kuliah gitu. Dari kuliah menjelang lulus, itu aku belajar banget kayak gitu. Dan dari situ, dan ternyata alhamdulillahnya ketika aku apply beberapa CV aku ke perusahaan-perusahaan dan itu diterima kayak gitu. Langsung perusahaan-perusahaan gede tuh? Iya, waktu itu aku magang apply gitu ya di salah satu perusahaan BUMN, itu basicnya perikanan sesuai dengan jurusan aku dan keterima tanpa interview. Wow, masuk BUMN tanpa interview. Iya kayak gitu, Masya Allah banget ya Kak. Terus ya udah dari situ setelah itu aku apply lagi magang yang lain dan terus-terusan diterima gitu. Sampai aku nemuin pain point yang dimana jadi kayak gini loh caranya buat CV yang bagus. Nah dari situ adalah karena teman-teman aku ngelihat si Wuria ini
magang loh di beberapa tempat yang bagus, coba deh kita konsultasi CV ke dia gitu. Dan waktu itu aku ada beberapa kali nyoba bantuin teman aku untuk dia benerin CV-nya gitu ya. Dan alhamdulillah ternyata dia lolos juga di perusahaan besar kayak gitu. Kayak Gojek, Samsung gitu ya, perusahaan-perusahaan RSI ya, penerbangan. Itu mereka lolos gara-gara aku bantuin buat CV-nya. Oh kebetulan kita punya CV. Langsung ya. Boleh kali ya dibenerin kali ya. Mau masuk BUMN nih, Kominfo. Langsung ya kayak. Nah itu bisa akhirnya punya apa sih yang membedakan antara CV orang pada umumnya sama CV yang bisa keterima di perusahaan besar? Apakah cuman bermodalkan template Canva aja cukup? Enggak. Enggak ya? Enggak. Lebih mudah dengan Canva ya. Ada Canva kan banyak tuh template, ada biodata, ada ini segala macam tinggal isi terus kita kirim. Itu gimana sih emang kalau untuk CV-CV kayak gitu tuh khususnya? Sebetulnya yang paling penting itu sejauh ini yang aku pelajari sih banyak banget orang yang miss terkait dengan relevansi gitu, relevansi di CV. Misal orang pengen apply di bidang marketing, tapi background dia itu di bidang business development misalnya, itu kan gak nyambung kan gitu. Itu salah satu yang bikin gak diterima kayak gitu. Nah dari situ tentunya juga kita harus buat format yang bagus, rapi, itu kan harus juga ya gitu. Dan yang lain sebagainya direlevansikan aja sih Kak sebetulnya kuncinya gitu. Dibuat kalau misalnya ngelamarnya sebagai tim marketing jangan jadi di CV-nya berarti setiap kali apply itu ganti-ganti dong CV-nya. Iya betul. Jadi sebetulnya akan lebih oke kalau misalnya kita apply satu kerjaan dengan satu CV yang baru. Dengan satu CV aja yang baru gitu. Bukan berarti kita dalam satu CV itu buat semua pengalaman kayak gitu. Itu salahnya kita selama ini teman-teman. Iya, sebetulnya itu kuncinya sih. Bikin CV satu nih. Keahlian, di bagian keahlian tuh bisa editing, bisa syuting, semua bisa dimasukin sama dia. Sebetulnya itu sih kadang yang bikin orang gak dipanggil interview, gak lolos karena memang tidak ada relevansi di situ gitu. Oh, itu. Nah, kalau udah kayak gitu wajib bahasa Inggris gak sih CV itu? Enggak kok Kak, serius deh. Enggak harus. Foto harus yang formal. Bahkan gak semua CV itu harus pakai foto loh Kak. Oh iya. Enggak semua. Terus gimana? Gitu. Bahkan nggak ada sih. Aku pun kalau misalnya buat CV itu nggak ada yang pakai foto sama sekali. Biasanya kalau misalnya CV-nya pakai foto itu kayak bidang-bidang tertentu aja sih kayak yang di-apply. Seperti jadi content creator gitu ya. Atau jadi sales yang dimana itu mengutamakan muka kayak gitu gitu. Itu pasti kita harus mencantumkan foto gitu ya di dalam CV kita. Tapi kalau misalnya kita apply sebagai admin, marketing, video editor dan yang lain sebagainya itu nggak usah pakai foto pun nggak apa-apa sebenarnya. Jadi lebih dilihatnya terkait dengan skills kita sih. Iya. Nah, tapi sebelum jauh tentang CV nih ya, boleh. Kita tarik lagi flashback ke belakang, tarik terus. ke zaman masa-masa kuliah dulu gitu kan. Itu kan banyak ikut organisasi tadi ya. Iya, ada betul. Internal, eksternal ikut juga eksternal. Aku lebih banyaknya di internal sih. Di internal, di BMKM. BEM juga. BMKM itu apa sih? BMKM itu adalah salah satu badan eksekutif mahasiswa yang dimana keluarga mahasiswa IPB. Jadi itu BEM terbesar di IPB, itu BMKM. Jadi menterinya? Jadi salah satu menterinya kayak gitu. Kirain kayak cuman BEM fakultas doang gitu. Oh ternyata ada kayak gitu-gitunya. Nah ada ini nggak? Ada satu pengalaman yang membekas banget dari situ tuh? Ada banget Kak, seriusan deh. Kayaknya anaknya cinta IPB banget gitu ya? Cinta banget. Kayak gitu ya. Kenapa sih? Kenapa apa? Gitu, karena gimana ya, kalau misalnya dari aku sendiri sebetulnya aku ketika awal masuk kampus itu udah bertekad banget sih pengen memanfaatkan banget waktu aku di kampus, memanfaatkan pengalamannya kayak gitu. Dari situ ketika aku awal-awal masuk kuliah gitu ya, itu aku udah mulai apply kayak organisasi sebagai panitia, sebagai staff. Majuin diri tuh? Iya, aku udah mulai kayak gitu karena aku nggak pengen waktu 4 tahun aku di sana itu jadi sia-sia sih sebetulnya. Aku udah punya target goalsnya tersendiri kayak gitu. Sampai di tahun pertama tuh aku masih kayak jadi staff, aku masih jadi seneng tuh ya, seneng ikut organisasi gitu ya? Seneng dong. Karena apa ya, bisa kembali ketemu kita guys. bisa ketemu dengan orang baru itu seneng gak sih Kak?
Iya, Iya kan? ketemu sama orang baru tuh senang. Ngerjain progjanya males. Iya serius deh. Karena apa ya? Kalau misal kita ketemu orang baru, kita yang pertama punya teman Iya ngobrol, sih, yang iya, kedua iya. kita jadi Relasi punya sih. insight baru dari Iya, dia iya, gitu benar, sih. benar. Nah, jauh sebelum ke sana deh, masuk mau IPB dan perikanan. Terus banyak itu fakultas, banyak itu jurusan, IPB perikanan. Tuh, kenapa tuh? Sebenarnya kayak aku tuh awal-awal masuk perikanan tuh bukan pilihan aku sih sebetulnya. Aku ada jurusan lain yang aku incar kayak gitu. Tapi ini balik lagi ke permintaan orang tua aku sebetulnya. Orang tua aku tuh pengen banget aku kuliah yang memang lokasinya dekat, biar bisa gampang dikunjungin lah istilahnya kayak gitu. Aku kan basicnya domisilinya di Tangerang juga kayak gitu. Oh, Tangerang IPB jauh. Iya, tapi kan masih dekat lah ke Gapai gitu, nggak beda pulau maksudnya. Iya sih. Nah, dalam berorganisasi sendiri kan itu kan udah cukup lama ya berorganisasi di daerah kampus gitu, internal gitu kan. Seberapa penting sih menurut Uri tentang peran organisasi gitu ya dalam bentuk karakter Uri sekarang? Oke, sebetulnya kalau bagi aku sendiri ya organisasi itu penting. Kenapa? Karena ada beberapa skill yang memang itu hanya bisa didapatkan di organisasi menurut aku. Sih. Ya dimana itu bisa mendukung kita ketika kita udah mulai kerja nantinya gitu. Seperti public speaking, terus juga cara kita berkomunikasi dengan orang-orang, teamworknya juga seperti apa. Menurut aku itu adalah skill yang dimana kita hanya bisa didapatkan di organisasi aja. Meskipun aku sih ngerasanya kalau misalnya sekarang kayaknya banyak orang-orang yang ini ya melihat organisasi itu nggak seviral dulu sih gitu. Iya, lagi sekarang jadi itu orang-orang lebih kayak menurut aku ya. Jadi lebih kayak yaudah dia langsung ikut magang merdeka aja deh gitu biar nanti langsung dapat kerja lah dan yang lain sebagainya kayak gitu. Tapi menurut aku ya penting sih ikut organisasi itu gitu. Sepenting itu ya dalam membentuk karakter diri sekarang. Serius deh. Ada banyak pengalaman berarti kan yang didapat di situ kan. Dari selama organisasi pernah di titik yang menemukan ini enggak? Menemukan skill tersembunyi yang akhirnya nih, oh ternyata diriku tuh seperti ini gitu. Gara-gara organisasi gitu enggak? Iya, banget lagi. Emang sebelum organisasi misalnya katakanlah SMA deh misalnya gitu kan. Ketika SMA itu jadi pribadi seperti apa? Terus kuliah, apakah ada perubahan pas masuk organisasi? Banget Kak. Dulu waktu aku SMA gitu ya, pas awal-awal masuk kuliah, itu tuh aku bener-bener nggak tahu cara sosialisasi dengan orang-orang kayak gitu. Aku malu sosialisasi, aku malu ngomong di depan umum, itu malu banget. Tapi ketika aku ikut organisasi di kuliah gitu ya, terutama aku beberapa kali juga jadi ketua divisi atau jadi menteri di BEM, itu yang dimana aku ngerasa aku terpressure terus setiap hari untuk aku terus ngomong di depan umum. Terus juga aku banyak bertemu orang-orang atau pimpinan-pimpinan IPB yang dimana aku harus ngomong juga. Dari situ belajar ya akhirnya. Aku jadi kebentuk sih gitu. Aku jadi bisa untuk sosialisasi. Aku bahkan yang dulunya nggak bisa basa-basi sama orang, ketika aku ikut organisasi aku jadi gini loh caranya untuk deketin orang tuh gini loh. Kelihatan gitu. sih cetakan organisasinya tangan dari kalau ngomong. Gak bisa diem ya, harus diikat ya sepertinya ya. Gitu. Kelihatan banget anak public speaker-nya kayak gitu. Nah, kalau tentang karir sekarang alhamdulillah udah lulus. Alhamdulillah. Ya kan, terus bicara soal karir sebagai lulusan perikanan. Terus menariknya ya, lulusan perikanan tapi jadi konsultan pendidikan. Kenapa tuh ya? Education konsultan. Ya kan? Ini gimana maksudnya kok karir ya kan? Terus di konten TikToknya juga lebih berfokus tentang ngebahas edukasi karir. Terus education konsultan, tapi sebelumnya backgroundnya perikanan. Nah ini kayak apa ya? Loncat ya Kak. Jauh gitu lompatannya gitu. Ini gimana nih ceritanya bisa sampai jadi konsultan? Oh iya, sebetulnya kalau misalnya dari aku sendiri, tadi kan ketika aku mau lulus ya, aku memang sudah nyoba beberapa magang di berbagai posisi kayak gitu. Aku pernah jadi admin, aku pernah jadi education consultant juga sebelumnya magang, dan yang lain sebagainya marketing kayak gitu-gitu. Tapi bahkan aku pernah juga kok magang di bidang perikanan yang tadi BUMN itu gitu.
Dan juga ketika aku mikir lebih lanjut gitu ya, ketika aku mau lulus itu, aku sebenarnya seperti apa ya ibaratnya, muhasabah kali ya namanya ya. Kayak sekiranya apa ya bidang karir yang nantinya aku akan perdalam lagi ketika nanti aku lulus kuliah atau ketika aku nanti full time kerjanya kayak gitu. Karena aku pengen kerjaan itu yang memang aku bisa bertemu banyak orang kayak gitu. Aku tuh suka cerita orangnya sebetulnya. Aku kelihatan sih. Aku suka ngasih solusi kayak gitu. Motivator. Jadi setelah aku kulik lebih dalam, ada yang namanya posisi education consultant itu gitu. Dan di situ itu menurut aku cocok sih dengan passion aku gitu. Itu ngapain sih di situ? Itu Kak. Jadi kalau misalnya sebagai education consultant itu aku kayak apa ya namanya? Kamu belajar yang benar. Bukan gitu. Aku lebih banyak interaksi dengan parents-nya sih. Dengan orang tuanya yang memang mau pendidikan anaknya lebih bagus lagi. Kayak gitu. Tunggu, itu misalnya nih saya sebagai orang tua nih. Anak saya tuh di sekolah malas belajar misalnya. Kayak gitu. Misal aja. Ya semoga ntar punya anaknya rajin sih. Nah itu gimana nasihatin saya sebagai orang tua misalnya? Coba kita langsung praktek. Agak ini ya. Langsung praktek. Penasaran, education consultant emang gimana? Banyak yang nggak tahu mungkin, siapa tahu itu bisa jadi profesi yang profesional kan. Coba gitu. Gimana. Jadi contohnya mungkin aku contohkan dari bidang pekerjaan aku kali ya. Aku education consultant sebagai di bidang pendidikan bahasa Inggris. Kayak gitu, lebih ke bahasa Inggris. Jadi banyak ada nggak salah satu sih, ada banyak yang memang mengeluhkan orang tuanya itu saya pengen anak saya bisa bahasa Inggris dalam waktu cepat atau gimana ya caranya biar anak-anak itu terbiasa untuk ngomong bahasa Inggris gitu ya dan yang lain sebagainya kayak gitu. Dari situ aku coba untuk memberikan solusi lah ke orang tuanya untuk bisa memberikan pendidikan yang bagus. Contoh. Terus juga bisa praktis setiap saat karena kan kalau misalnya bahasa Inggris bisa karena terbiasa kan praktek terus biar ada nanti temennya lawan bicaranya itu kan nanti biar dia bisa lancar bahasa Inggrisnya kayak gitu. Nah hal-hal seperti itu yang aku rekomendasikan ke orang tuanya. Cara-caranya. Cara-caranya sampai nanti aku nemuin produk yang bagus gitu ya buat nanti anaknya itu bisa bahasa Inggris. Produk ini maksudnya apa kalau? Produknya ini misal dia harus mengikuti course apa kayak gitu. Berapa lama durasinya? Aku nyaranin seperti itu. Dan gitu. Itu tuh profesi yang ini ya, profesional ya hitungannya? Iya, betul. Nggak bisa tuh kayak sekedar saya nih, mau jadi konsultan pendidikan lah. Tapi pendidikan bahasa Arab misalnya. Gak bisa ya kayak gitu ya? Itu ada ini sendiri gak sih kayak pelatihan khusus untuk menjadi konsultan kayak gitu? Atau ada, kita sebelumnya di training juga gitu. Gimana caranya kita konsultasi ke orang, gimana caranya kita menemukan masalah, menemukan solusi maksudnya dari setiap masalah orang kayak gitu. Itu ada pelatihannya. Itu ada ya? Pernah ngerasa terbebani gak sama pekerjaan itu? Atau ngerasa kayak, gue kan perikanan. Kenapa jadi konsultan pendidikan ini? Berat banget ini kayaknya. Ada gitu-gitu gak? Kalau dari aku balik lagi sih Kak, karena aku ngerasanya ini passion, jadi aku mungkin kalau misalnya ada rasa lelah pasti ada ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku keberatan, so far sih belum ada sih sampai saat ini kayak gitu. Paling sometimes ada yang memang aku merasa kebingungan, ada yang memang masalah dari parentsnya itu atau orang tuanya kayak terlalu berat kayak gitu ya. Itu aku mungkin ada beberapa part yang aku bingung gimana cari solusinya itu ada. Gitu. Dari tadi ngomongnya passion mulu, karena passion ketemu orang, karena passion masih kalau boleh nebak nih ya, ekspektasi jurusan yang dipengenin dulu itu kayaknya ini ya, public relation ya, PR atau HI. Salah. Komunikasi. Kurang tepat. Psikologi. Bukan juga. Udahlah, nyerah lah. Udah nyerah ya. Aku dulu lebih ke pengen gizi sih Kak. Jauh ya. Iya. Jauh. Aku dulu pengen banget bidang kesehatan kayak gitu. Soalnya kalau ngelihat dari ininya, dari tadi ngomongnya passionnya ngomong sama orang. Passionnya kayaknya cita-cita pengennya masuk HI deh. Mungkin lebih ke situ ya, tapi enggak sih. Dulu aku pengennya gizi. Pengennya ke gizi. Nah, apa yang ngebuat Wuri yakin sama karir Wuri sekarang? Kira-kira. Apa ya, kalau misalnya aku dibilang yakin atau enggak gitu ya, aku melihatnya yakin sih. Karena memang sebetulnya kan setiap pekerjaan kita bukan kita ya, aku gitu. Pekerjaan aku
ada apa ya, result atau achievement yang memang aku dapatkan. Yeah. Dan kalau misalnya aku lihat dari achievement aku selama sudah beberapa bulan bekerja kayak gitu, itu terus meningkat sih kayak gitu dari resultnya sendiri. Jadi aku cukup yakin sih sama bidang pekerjaan ini so far. Iya, karena memang menekuni dan serius juga nih kan. Betul. Nah, itu kan dari karirnya. Di luar karir itu kan ada posisi Wuri juga sebagai content creator juga nih. Di TikTok gitu kan yang ngebahas soal karir. Itu memulai video sampai akhirnya ada satu yang FYP, itu video apa sih pertama kali? Ingat gak? Aku inget dong gitu. Aku ada video aku yang itu tembus sampai 1 juta views gitu. Itu aku review CV aku sendiri. Review CV aku sendiri. Siapa sih yang content creator yang kayak gitu juga tuh? Ada Kavina kalau nggak salah. Iya tuh. Yang kalau nggak salah di sini ada Thailandnya ya? Iya. Ya, kan bener. Ya, kan? Dia di BUMN Tambang gitu. Kayak gitu. Aku juga sebenarnya dari beliau juga sih kayak termotivasi kayak gitu. Karena aku pikir akan jadi sangat mengesankan buat aku ketika kita bisa bantu orang lain untuk dapat pekerjaan kayak gitu. Ini bagian dari sesuatu yang sangat luar biasanya loh. Mau membantu orang lain. Gitu. Karena gini, sebetulnya memang sih terdengarnya sederhana ya, kita bisa bantu orang ketika dia mendapat kerja. Tapi sebetulnya ada hal yang lebih deep lagi loh dari itu. Nah, ketika kita bisa bantu orang dapat kerja, akhirnya dia bekerja di tempat tersebut, terus dia mendapatkan salary dari apa yang dia udah kerjakan. Dari salary itu dia bisa membiayai hidupnya sendiri atau membiayai kedua orang tuanya. Kita nggak ada yang tahu kayak gitu. Nah, itu menurut aku bisa jadi salah satu amal jariah juga sih. Poin plusnya ya ketika menjadi content creator yang ngebahas soal tentang karir. Iya, mungkin kalau misalnya kita lihat kayak ya udah karir biasa buat CV biasa, tapi menurut aku arti dari itu tuh lebih dalam lagi sih gitu. Proses kreatifnya kayak gimana? Ini kan sesama content creator ya. Kalau proses kreatifnya kan beda ya. Kalau saya kan itu kan lebih kepada content creator yang sifatnya sketsa, cerita dan komedi. Nah, kalau ini kan agak sedikit serius nih. Bahkan mungkin cukup serius ini pembahasannya gitu kan. Gitu. Ini proses kreatifnya gimana sampai bisa sampai bisa menemukan ide, oke, kayaknya konten ini deh yang kita bikin. Ini kita bicara dari sisi konten kreatornya nih sekarang. Sebetulnya balik lagi sih Kak, karena tadi aku awalnya bisa bantu teman aku untuk dia bisa dapatkan pekerjaan impiannya gitu ya. Nah dari situ aku mikir kayaknya aku butuh lahan yang lebih luas lagi deh untuk bisa bantu orang lebih banyak lagi. Dari situ aku mulai. Dari situ ya? Iya, dari situ aku mulai untuk buat konten pertama aku di TikTok kayak gitu. Dan langsung FYP? Belum tentunya kayak gitu. Karena kan butuh beberapa proses ya. Berapa lama sih jadi content creator? Aku dari 2023 deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah bulan Mei juga deh 2023. Oke, selamat ulang tahun. Oh, selamat ulang tahun. Happy birthday to me gitu ya. Iya, selamat ulang tahun Wuri karena ini genap 2 tahun Wuri jadi content creator. Kayak gitu ya. Keren. Selama menemui banyak orang lah dalam membantu membereskan CV-nya mereka. Yang paling sering ditemuin apa sih permasalahannya? Biasanya yang paling ini enggak kayak gini nih harusnya gitu. Yang paling sering apa sih masalah mereka? Paling sering ya pertama yaitu ada beberapa CV yang memang dia pengalamannya seperti apa, mau apply-nya di bidang apa. Jadi nggak cocok lah, nggak sinkron. Ada juga yang memang dia pengen apply di perusahaan besar tapi yang nggak punya pengalaman sama sekali, terus aku dituntut untuk buat CV yang bagus, itu ada juga. Gitu. Macam-macam sih Kak sebetulnya. Iya. Kayaknya kalau itu dijadiin profesi yang profesional juga menjanjikan sekali ya. Kayak misalnya Wuri mungkin bikin kelas, cara membuat CV gitu kan. Ada kepikiran nggak sih ke sana-sana? Apalagi punya basic wirausaha. Aku udah bikin kelas sih Kak sebenarnya. Oh iya? Aku buat kelas interview, aku aku bantu orang buat CV juga kayak gitu. Gitu itu sih. Boleh promo nggak kelasnya? Gak apa-apa, siapa tahu kan. Oh gitu. Iya. Ya sih, jadi aku buka kelas interview juga. Kelas interview yang pertama, yang kedua adalah kelas career preparation kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bingung gimana caranya interview biar sampai diterima, itu bisa booking kelasnya di aku, itu bisa gitu. Terus ada juga yang memang kelas di mana aku buka gimana caranya kita menyusun karir dari awal atau karir planning gitu. Itu aku buka kelasnya juga. Itu bisa sih diklik di link di bio aku sih. Oke, silakan diklik. Itu kelasnya dalam bentuk materi stok video gitu atau? Enggak, itu Zoom. Wow. Gitu. Jadi aku sebetulnya kalau aku buka kelas itu pengennya langsung tektokan langsung gitu sih Kak, ngobrol langsung. Jadi aku tahu gimana masalah dia. Itu dalam sebulan gimana?
Maksudnya kelas itu terjadi ketika batch berarti main batch. Oh, kalau misalnya per batch gitu. Per batch. Nah itu satu batch itu biasanya dalam berapa lama untuk ke batch selanjutnya lagi? Biasanya sebulan sih Kak. Oh, sebulan sekali berarti? Betul. Karena memang kalau misalnya kelas aku ini, dia ini bukan yang grup gitu ya. Tapi yang memang one on one kayak gitu, private. Private? Kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya private, dia bisa lebih mengeluhkan kan gimana perjalanan dia karir dia gitu, ups and downs-nya. Jadi aku tahu gitu. Jadi aku bisa tarik benang merahnya di situ. Wah, berarti udah private gitu kan maksudnya. Iya, benar. Ini waktunya gimana nih kalau bicara soal waktu? Kerja pergi pagi 9 to 5 ya? Ya kan, 9 to 5 kan dari Senin sampai Jumat. Enggak, aku 9 to 6. Wah. Iya. Aku 9 to 6, mohon maaf. Oke. Nah, kerja lumayan lah ya. Intinya kerjaan juga lumayan banyak gitu kan. Terus jadi content creator juga. Terus punya kelas juga. Yang daftar kelasnya juga udah lumayan banyak dong berarti kan ya kan. Adalah beberapa dan aktif gitu kan sampai sekarang. Ini proses pembagian waktunya gimana? Apalagi private mainnya. Iya, jadi kan sebetulnya meskipun memang kelihatannya padat gitu ya, tapi so far aku masih bisa ngejalanin sih, karena kan biasanya aku ngambil kelasnya tuh aku aturnya malam aja kayak gitu. Terus juga durasinya nanti aku atur sendiri gitu ya, sesuai dengan kesepakatan yang memang orang tersebut gitu ya. Baru nanti bisa aku jadwalkan gitu sesuai dengan kesibukan gitu. Itu sih Kak, tapi sebetulnya menurut aku nggak terlalu sibuk banget sih, enggak ya. Gitu. Karena memang waktu kuliah gitu. Waktu aku jadi menteri tadi, itu aku sebetulnya sambil magang juga Kak. Jadi aku organisasi, magang, ngerjain skripsi gitu. Aku mah enggak dah. Capek. Itu aku bener-bener tidur sehari itu cuma 3 jam Kak. Serius. Nggak ada aku waktu untuk main, itu nggak ada. Jadi aku apalagi aku magang di Jakarta Utara Kak. Magang di Dari Jakarta. Bogor ke Jakarta Utara. Gitu. Aku mah enggak ada. Serius deh. Jadi aku bangun jam 3 pagi, jam 4 pagi aku langsung ke stasiun, ikut kereta pertama, langsung ke Jakarta Kota. Pernah capek nggak sih? Capek loh Kak. Nggak, capek. Gini. Gitu. Extrovert, kamu orangnya introvert apa? Introvert? Aku introvert sih sebenarnya. Bohong. Serius. Nggak percaya. Aku tuh gampang banget sebetulnya, energinya habis tuh gampang banget. Gitu. Tapi abis dari sini tuh pulang gini. Iya Kak. Capek banget. Serius. Masa sih? Orang yang suka ngomong di depan masa introvert sih? Belum tentu Kak. Orang yang suka ngomong tuh justru banyak yang introvert tahu. Sama sih, aku juga introvert sebenarnya. Di ini dia mah. Aku juga introvert. Kayak nggak, gitu. Pernah ngeluh nggak sama hidup? Pernah di titik yang di titik terendah deh. Kan manusia itu punya yang namanya quarter life crisis. Benar sih. Ya kan? Kita ada fase quarter life crisis gitu kan. Nah, benar. di fase-fase itu tuh kira-kira pernah kepikiran apa sih? Apa ya? Dan tetap solusi biar keluarnya dari situ. Tentunya pernah ya Kak ya. Itu momen aku yang tadi sih, aku berangkat jam 3 pagi sampai dari situ soalnya aku magang itu jam 7. Jam 7 tuh udah masuk di Jakarta Utara kayak gitu. Terus ya udah dari situ aku pulang jam 4 atau jam 5 sore, balik ke Bogor lagi tuh sekitar jam 8. Dari jam 8 aku langsung ikut mimpin rapat organisasi sampai dengan jam 12 malam. Jam 12 malam aku langsung ke kos. Ke kos tuh nggak langsung tidur Kak, aku langsung prepare baju lagi gitu untuk aku bangun nanti jam 3 lagi. Kayak gitu. Dari situ aku terus iniin selama mungkin 3 bulan lebih lah gitu. Dan itu rasanya kayak Allah Akbar, capek banget. Sumpah itu capek banget. Pernah nangis gitu kayak? Pernah lah. Aku sampai kayak, aduh apa ya yang dikejar ya? Aku kayak gini banget ya. Duniawi mulu gitu. Duniawi banget ya kayak gitu loh. Karena apa ya? Tapi aku dari situ aku sometimes pernah nangis juga sih, itu pernah pasti karena capek gitu kan. Nah, solusi keluar dari situ apa? Karena kan generasi sekarang tuh generasi quarter life crisisnya itu yang parah banget ya, maksudnya bisa dibilang susah untuk keluar gitu. Benar-benar. Apa rasanya menurut bisa keluar? Menurut aku yang paling penting untuk kita bangun itu adalah motivasi sih sebenarnya. Alasan kenapa kita harus bangkit? Karena apa ya? Menurut aku ketika kita menuju kesuksesan itu ya, pasti selalu ada harga yang harus kita bayar kayak gitu. Entah itu waktu, uang, tenaga apapun kayak gitu. Makanya kenapa aku terus bertahan yang kemarin itu, karena aku mikir
kayaknya akan ada sesuatu yang besar deh di depan sana gitu. Sampai aku segini capeknya kayak gitu. Asal yang penting kita terus ada motivasi, terus juga apa ya, sabar juga gitu ya, dan terus belajar sih upgrade diri kita. Sama tidak fokus sama percintaan. Iya itu juga penting. Nah, tapi kalau memang caranya adalah keluar dari memotivasi diri kita sendiri adalah cara terbaik untuk kita keluar dari quarter life crisis. Pernah ada di titik ekspektasi orang tua nggak? Karena kan kita sebagai anak tuh, apalagi kalau udah kerja tuh kan pasti punya tuntutan nggak sih dari orang tua? Atau ekspektasi atau harapan gitu? Atau malah orang tuanya tidak, malah kayak udah kamu gimana kamu aja lah kayak gitu. Oh, oke. Kalau misalnya sampai saat ini, alhamdulillahnya kalau dari keluarga aku sih sebetulnya tidak punya ekspektasi yang kamu harus jadi miliarder misalnya atau gimana itu enggak. Tapi yang mereka pengen tuh adalah aku tetap dekat sama mereka kayak gitu. Intinya adalah itu. Iya betul, mereka tuh karena mungkin aku karena cewek kayak gitu, jadi mereka nggak pengen aku jauh gitu. Yang boleh kerja tapi ya Jabodetabek gitu. Keluar kota atau yang jauh-jauh misal di Jawa atau di luar pulau itu mereka pasti sangat-sangat tidak mengizinkan. Oke, lebih baik nggak usah kayak gitu ya. Betul. Berarti memang tuntutan dari keluarga juga nggak ada berarti. Nggak ada sih so far. Jadi selagi aku enjoy untuk ngejalaninnya, terus juga selagi itu banyak bawa manfaat juga gitu ya buat aku sendiri, itu mereka so far support aja sih gitu. Iya. Nah ini yang kadang-kadang jadi PR bersama juga ya buat kita sebagai anak-anak, termasuk saya pribadi itu sebagai anak, orang tua tuh dulu sempat punya ekspektasi bahwa anaknya pengen jadi dokter. Oh gitu ya. Punya ekspektasi tinggi gitu kayak benar. kamu ntar ini dokter aja gitu, karena memang nyokap bidan kan, jadi kamu dokter kayak gitu kan, tante juga ada yang bidan, jadi memang keluarga dari keluarga kesehatan sebenarnya. Tapi jadi udah kamu dokter juga nih, kamu jadi dokter aja gitu. Kesehatan semua gitu pengen. Iya kayak gitu kan, jadi biar enak fotonya pada pakai jas putih semua gitu kan. Ya. Aduh enggak deh. Agak pressure gak Kak? Agak pressure sebenarnya, kita ngeliat darah aja gemeter gitu kan, ini lagi-lagi mau jadi dokter. Nah ada ekspektasi itu tuh susah sih sebenarnya kan untuk bisa keluar dan meyakinkan orang tua. Benar. Waktu itu, mau nanya juga sih ini kalau buat sebagai seorang anak gitu kan, mungkin teman-teman juga di luar sana gitu kan, kalau kita di titik yang dimana orang tua punya ekspektasi sama kita gitu kan, ya mungkin nggak ngerasain tapi sebagai konsultan mungkin bisa menemukan solusi nih ya. Kira-kira apa sih Kak solusi yang bisa kita berikan sama orang tua, atau alasan apa sih yang bisa kita berikan sama orang tua supaya orang tua tuh mau ngedengerin maunya kita? Oh, I see gitu ya. Menurut aku ya, sebetulnya ada sih beberapa teman aku yang memang ini juga orang tuanya memang terlalu memaksa, kayak ibaratnya orang tua ini punya jalan tersendiri lah gitu. Kamu harus jadi presiden. Anaknya tuh harus mengikuti kemauan orang tuanya kayak gitu. Itu banyak sih sebenarnya kayak gitu. Tapi menurut aku orang tua itu akan mengikuti maunya kita ketika kita punya tekad dan arah hidup kita tuh mau kemana sih menurut aku. Bisa meyakinkan itu. Bisa meyakinkan itu. Misal orang tua maunya ke A, tapi kita maunya ke B gitu. Menurut aku dari sisi kita ya, kita bisa sih sebenarnya mengusahakan kayak ngobrol dengan cara yang ahsan atau yang baik mungkin ya ke orang tua kita. Kalau misalnya kita maunya ke B loh gitu. Kenapa sih kita maunya ke B gitu? Alasannya kita jabarin gitu ya. Bukan cuma kayak udah nggak maunya ke B aja kayak gitu. Nggak mau, pokoknya maunya ini gitu. Pengennya ke B gitu. Orang tua juga nggak ngerti kayak gitu. Iya, kalau misalnya kita ngomong kayak gitu, pasti orang tua juga akan nolak kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita misal sampaikan ada data-data aktual misalnya ya. Agak repot atau kita punya alasan kuat tersendiri gitu. Misal kita mau jadi content creator aja misalnya. Itu kenapa sih alasannya kalau jadi content creator? Ya karena kita bisa bawa manfaat di situ. Kita bisa bawa banyak bantu orang juga kayak gitu. Nah, hal-hal tersebut yang kita jabarkan ke orang tua kita. Karena kan ada beberapa orang tua yang memang istilahnya gaptek gitu ya. Jadi dia cuma tahu kayak sesuai dengan pengalaman mereka sebelumnya kayak gitu. Kalau misalnya zaman sekarang sih banyak orang tua yang masih kayak nyuruh anaknya PNS lah misalnya kayak gitu kan. Iya. Kayak gitu. Karena apa? Karena orang tua itu melihat pas zaman mereka itu tuh PNS ya bagus. Pas zaman mereka kayak gitu. Zaman sekarang juga masih bagus sih, tapi kan banyak orang juga yang memang pengen udah punya banyak pilihan nih sekarang. Kalau dulu tuh nggak ada pilihannya dikit. Pengen hidup sesuai yang emang maunya dia kayak gitu sih. Nah,
ini fun fact juga nih, kita dapat kabar-kabar barusan nih. Kabar apa nih? Gitu Katanya Wuri juga tuh seorang santri. Gitu. Ya ampun. Bener ya. Dia boarding. Alumni boarding juga. Ya kan? Alhamdulillah. Di Bogor ya. Betul. Di boarding itu kan, yang setahu saya ada namanya pelajaran public speaking nggak sih? Pelajaran ada nggak di boarding? Kalau boarding aku dulu itu memang sebenarnya itu bukan pesantren tok gitu ya. Iya, sama kayak gini. Iya, kayak boarding Jadi dia lebih banyak pelajaran tentang kepemimpinan sebetulnya. Udah kelihatan sih dari situ sebenarnya. Dari itu. Nah, makanya kenapa aku banyak ikut organisasi yang memang jadi title-nya ketua lah atau apa, sebetulnya dibangun dari SMA itu. Emang gimana sih sistem kepemimpinan yang dilatih di masa SMA? Gitu. Soalnya waktu aku SMA itu aku dicekokin banyak training tentang kepemimpinan kayak gitu. Gimana cara kita memimpin, terus juga gimana cara pemimpin yang baik, punya banyak motivasi dari situ. Semangat aku mulai tumbuh sih dari situ. Soalnya dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA itu tuh sekolah tuh udah punya program kayak latihan dasar kepemimpinan, tingkat dasar, latihan dasar kepemimpinan menengah, sampai latihan kepemimpinan tingkat atas. Itu udah ada programnya di situ. Wah, keren sih itu namanya kayak gitu. Jadi aku kayak tumbuh sampai masuk kuliah ya pengennya jadi mimpin terus kayak gitu sih sebenarnya. Memang anaknya suka menjadi pemimpin berarti. Ya kan, kayaknya kalau zaman di kampus dulu komtinya ya. Komti ya, aku tahu sih. Ya kan komtinya. Komti kelas. Aku nggak komti kelas. Oh, kirain ikutan jadi komti kelas juga. Kirain ya kan. Nah, pengalaman berharga apa yang bisa dibagikan ini kan kita karena ini channel boardings juga gitu kan. Mungkin ini teman-teman yang di boarding juga nonton kayak gitu kan. Oh gitu. Ada poin hal apa nih yang bisa kita bagikan buat teman-teman di boarding agar punya jiwa kepemimpinan juga dan melek sama karir juga kayak gitu. Oke, kalau misalnya dari aku memang sebetulnya kalau di boarding atau kalau nggak cuma di boarding ya, tapi di tempat-tempat yang memang kita singgahi, itu tuh pasti ada punya poin positifnya sih. Betul itu sih. Pasti ada. Iya, pasti. Kelebihan boarding, misalnya ini boarding punya kelebihan apa nih yang bisa kita gali lebih dalam? Itu menurut aku adalah waktu untuk kita belajar lebih banyak sih kayak gitu. Yeah. Jadi jangan sampai waktu kita di boarding atau waktu 3 tahun itu terbuang sia-sia hanya untuk sekolah, hanya untuk belajar agama aja, tapi sebetulnya masih masih banyak yang bisa kita gali kayak gitu. Iya, karena memang di boarding school itu sebenarnya tuh banyak waktu luang ya sebenarnya. Kalau kita mau produktif nih, benar. Karena ada teman-teman di boarding itu yang kayak malas-malesan, akhirnya banyak pekerjaan tertunda. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita on time, kita ikutin aturannya, itu justru waktu luangnya banyak banget. Nah, benar. Itu tinggal gimana kitanya, berarti kan manajemen waktunya. Benar, ya, disiplin waktu, datang jam berapa, pulang jam berapa itu disiplin, itu juga termasuk kayak gitu. Iya. Nah, oke. Mungkin sekarang kita tentang konten creator lagi nih. Boleh. Ya, ini menarik sebenarnya ya. Yang namanya konten creator itu kan pasti ada yang namanya ekspektasi ke depannya pengen seperti apa. Ya kan? Kira-kira nih. Ke depannya seorang Wuri gitu kan. Sosok seorang Wuri di mungkin 2 atau 3 tahun lagi nantinya akan seperti apa sebagai content creator? Achievement apa target apa yang pengen di-achieve nantinya? Oke, kalau dari aku yang pertama pastinya aku pengen lebih banyak bantu orang untuk dapat kerjaan. Itu jadi prioritas aku saat ini kayak gitu. Yang kedua adalah aku pengen sebetulnya kan aku selain jadi content creator atau buat CV dan lain sebagainya, aku beberapa kali ngisi jadi pembicara juga di beberapa universitas kayak gitu. Dan itu salah satu impian aku juga sih. Aku pengen mungkin kalau misalnya Allah mengizinkan kayak gitu ya, aku pengen keliling semua universitas di Indonesia. Amin. Itu aku pengen banget. Sebetulnya. Ya, mungkin ngebentuk IO sendiri gitu ya. Itu aku pengen sih kayak gitu. Jadi lebih terjun langsung ke mahasiswa-mahasiswa yang terutama mau lulus kayak gitu datang ke kampusnya, itu sharing lebih banyak, itu aku pengen banget sih. Gitu. Itu yang pengen aku kejar sih. Amin. Project kedepannya mungkin dalam waktu dekat ada nggak kira-kira project ke depan yang lagi pengen digerakin? Konten mungkin atau ada pengen bikin apa? Oke. Kalau misalnya aku sih sebetulnya aku pengen buka lebih banyak kelas sih.
kayak gitu. Pengen buka lebih banyak kelas. Iya, kelasnya bukan hanya tentang interview atau tentang kelas preparation, tapi mungkin aku bisa buka kelas yang memang buat CV secara langsung kayak gitu. Atau buat kelas offline-nya gitu. Itu aku pengen sih sebetulnya project. Ya semoga tahun ini ya. Amin. Ya, semoga tahun ini ya. Terakhir deh ini terakhir ya. Pesan-pesan untuk teman-teman pelajar atau teman-teman mahasiswa gitu kan yang mungkin sekarang tuh lagi menentukan arah hidupnya itu mau seperti apa gitu kan. Kira-kira apa yang bisa Uri sampaikan untuk teman-teman? Kalau misalnya dari pesan aku sih sebetulnya sederhana ya gitu. Ketika kalau misalnya kita jadi mahasiswa ataupun kita mau lulus gitu ya dari suatu pendidikan, pastinya jangan lupa untuk menghabiskan waktu kita di tempat kuliah itu pasti ya gitu. Kita memanfaatkan waktu dengan baik, bangun koneksi gitu ya. Bangun koneksinya ini bukan hanya ke teman-teman ya, tapi bisa jadi ke para dosen-dosen, para guru-guru kayak gitu. Karena sebetulnya mereka bisa loh jadi channel kita untuk dapat pekerjaan tuh bisa juga sebetulnya gitu. Kalau misalnya kita memang belum bisa lolos juga nih di beberapa perusahaan impian kita kayak gitu. Manfaatkan itu gitu ya, enjoy dengan prosesnya karena memang gak ada yang instan juga gitu ya. Ya capek wajar sih, capek wajar banget. Tapi it's okay untuk capek sekarang biar nanti berbahagia kemudian sih kayak gitu menurutku. Sangat gak apa-apa untuk kamu mau nangis kan? Gak apa-apa, nangis aja gitu kan, gitu. Karena itu bagian dari gak apa-apa, it's okay. Karena itu bagian dari proses juga gitu ya. Ya oke sih Kak. Gitu. Ya oke. Terima kasih banyak Uri. Thank you ya Kak ya. Sudah ngobrol bareng di sini, udah sharing ya, udah memotivasi kita generasi ya ampun. Z ini yang malas-malasan berkarir ini. Sukses untuk juga ya Kak untuk mau memikirkan jenjang karir itu penting tuh kadang-kadang. Kita tuh mikirnya kayak ini gini-gini aja lah, nyantai-nyantai aja lah gitu. Jujur pribadi saya pun masih kayak gitu kayak lah gak usah too much gitu biasanya. Tapi ini jadi motivasi lah buat kita semua dan buat teman-teman semua. Ini juga jadi motivasi juga sih buat aku sih kayak gitu. Sebagai self-remind lah untuk kita semua. Iya biar nanti tetap terus berkarya, kakak juga gitu ya. Gitu, biar semoga Uri karya-karyanya nanti bisa bermanfaat buat orang lain. Bisa berimpactful, bisa lebih berkembang lagi TikToknya. Bahkan punya akademi sendiri. Ya ampun, amin. Uri Academy CV misalnya gitu. Amin. Ada CV-nya belakang. Ada CV-nya belakangnya ya. biar brandingnya pas gitu. Oke, semoga proyek-proyeknya Uri ke depan dalam jangka pendek, dalam jangka panjang itu nanti bisa terrealisasi. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Uri, terima kasih buat orang nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.